setiap dari kami ya Tuhan, yang bisa ada di sini ya Tuhan. Kau telah memilih setiap daripada kami ya Tuhan, bukan karena kebetulan Bapa. Kami tahu ada rencanamu yang indah ya Bapa. Tuhan izinkan kami untuk merendahkan diri kami Tuhan saat ini ya Bapa. We want to humble ourselves ya Tuhan before you. Kita mau memberikan waktu yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Memberikan ruangan, memberikan hati, jiwa kami ya Bapa untuk hanya kepada Engkau ya Bapa. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang lain ya Tuhan. Biarkan kami fokus hanya kepada Engkau ya Tuhan saat ini Yesus. Yes, Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender, and this is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. Now I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And now I'll make room for you.
to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you right here, right now, to do whatever you want to do whatever you want. Say one more time, and I will make room for you. Yes, Lord, to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. Oh yeah, to do whatever you want to do whatever you want to, Jesus. Just have your way. Just have your way. This is me, Lord. This is me, Lord. I come before you, and I put my faith in you. Mari saudara, pakai waktu ini ya Tuhan. Pakai waktu ini untuk Tuhan. Katakan, teriakan doa Anda. Teriakan doa Anda kepada Bapa. Datang dengan rendah diri kepada Engkau dan teriakan, I surrender all to you. I surrender all. I surrender all to you. Still and know that I'm your God. Di dalam tenang dan percaya terdapat kekuatan kita. Amin. Lord, we come to you right now, Lord Jesus. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kami ingin mendengar suara-Mu, Bapa. Kami ingin lebih dekat lagi. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Undang manifestasi kehadirat-Mu di tempat ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Amin. Yang juga online, selamat pagi. Saudara siap dengar firman Tuhan? Betul? Ada dua hal yang saya ingin saudara lakukan sebelum saya berdoa. Yaitu pertama, saudara buka Alkitab saudara. Mungkin ada yang nggak bawa Alkitab, karena ada di apps, buka apps saudara. Jadi kalau ada yang nggak punya apps minggu depan, make sure kamu kita download supaya kita bisa mengikuti. Karena ada beberapa ayat yang mungkin nggak ada di slide dan saya akan baca sama-sama dan lebih bagus kalau saudara juga baca. Jadi siap saudara. Yang kedua buka catatan notebook saudara. Saudara yang punya Samsung, iPhone ada note, open itu ya. Saya kasih trik sedikit. Biasanya saya lihat ada beberapa orang kalau dengar firman Tuhan suka ambil picture. Nah, saudara lebih baik pakai note ini. Saudara mau praktek, buka note saudara, ya. Buka note. Kalau saudara punya Samsung, saudara tahu note Samsungnya. Buka note-nya itu saudara buka dan saudara lihat di situ ada gambar picture. Itu namanya itu scan teks atau scan dokumen. Nah, ini lebih baik kalau saudara scan teks. Coba praktek dulu. Coba. Klik note, open scan text, saudara bisa ngarahkan ke harvest, saudara bisa tangkap teksnya, harvestnya. Ya, jadi daripada pakai picture itu akan makan memori. Nah, kalau kita pakai teks, cuma teksnya aja. Kalau ada gambar, saudara pilih scan dokumen. Jadi ini triknya saudara, tip. Jadi saudara waktu mencatat, jauh usah catat-catat, scan aja teks. Oke, praktek sudah? Siapa yang sudah bisa? Oke, good. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami ucap syukur karena Engkau beri kesempatan kami lagi Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau hati kami itu menjadi tanah yang subur pada pagi hari ini Tuhan. Supaya kami bisa menyerap firman-Mu. Dan firman itu bisa berbuah menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan urapi kami dan kami tidak izinkan satu kuasa apapun yang mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih kami izinkan Engkau Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah oleh hamba-Mu. Setiap perkataan, setiap firman disampaikan itu mengubah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa semua katakan amin. Saudara sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pastor Paul tadi, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang puasa dan berdoa. Amin. Jangan angkat tangan siapa yang sudah puasa. Jangan angkat tangan saya bilang. Nah perlu, yang penting saudara tahu saudara berpuasa atau enggak. Nah pada waktu saya itu, lihat jadwal saya itu, bulan ini saya itu dapat firman di temanya itu berpuasa dan berdoa. Benak saya yang pertama-tama yang saya pikir apa? Saya harus berpuasa. Kenapa? Nggak mungkin saya ngajarin bagaimana naik sepeda kalau saya nggak pernah naik sepeda. Demikian juga saya itu ngomong soal puasa. Kalau saya nggak berpuasa gimana saya mau terangkan? Jadi saya praktek. Dari minggu pertama saya sudah mulai praktek. Mulai praktek berpuasa. Yang simple aja, skip meals. Skip meals supaya saya perhatian. Karena saudara mungkin saudara tidak tahu. Mungkin saudara yang sudah lama sudah tahu. Tapi yang masih baru dalam Tuhan. Kita manusia itu ada 3 unsur. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan biasanya kita fokus kepada tubuh kita. Tubuh kita itu ada 5 panca indera. Siapa yang tahu 5 panca indera? Apa? Penciuman, pendengaran, apa lagi? Penglihatan, apa lagi? Perasa apa lagi? Satu lagi. Ya. Pendengaran sudah. Ya, kenapa bakal sudah lupa dan kita akan ulang. Pada waktu kita makan, itu semua panca indera itu melihat sesuatu. Saya kasih contoh. Makanan apa yang saudara suka? Ayam goreng. Saya cuma suka 3 makanan. 1 durian, kedua durian, ketiga durian. Artinya saya suka sekali durian. Nah kalau saya lihat durian, saya pernah makan Musang King di Singapura waktu kita transit. Waduh enak minta ampun. Nah pada waktu saya lihat Musang King warna kuning itu apa? Mata melihat. Betul enggak? Terus meraba. Wah itu perah. Belum merasa. Enaknya minta ampun ya. Belum dengarnya. Cip. Waduh rasanya saudara kalau makan nggak ada bunyi kadang-kadang nggak enak kan.
pasti enak kan. Nah itu pada waktu kita makan sebetulnya panca indera kita itu semuanya itu di makanan. Dan kita itu ada kedua, kita punya jiwa. Jiwa itu perasaan, apalagi? Pikiran, apalagi? Keinginan. Itu 3 hal itu. Kita sudah dengar banyak firman, tapi 3 hal itu. Nah kalau saudara makan, senang, itu perasaannya senang enggak? Senang juga. Pikiran senang enggak? Pikiran juga fokus, pikir terus. Ya, keinginan mau makan terus. Jadi jiwa dan tubuh itu betul-betul mengarah kepada makanan. Nah pada waktu saudara puasa, walaupun cuma skip meals, itu mulai berontak tubuh kita. Mulai berontak. Saya biasa makan 3 kali sehari, ngapain saya harus puasa? Mulai berontak. Tapi ternyata kalau kita mulai membiasakan, fokus kita, kalau kita nak kasih makan, kita punya tubuh itu, panca indera kita itu skip. Karena kita nak makan kan, kita mulai mengarah kepada spirit kita. Karena spirit itu berbicara tentang dia mengenal alam roh. Itu spirit. Kita yang belum diselamatkan, spirit kita mati. Tapi kita yang sudah diselamatkan, sudah terima Tuhan, kita punya roh itu ada connect dengan Tuhan. Nah, pada waktu kita mulai skip meal atau mulai puasa, kita mulai pikiran kita juga tidak fokus ke makanan, pikiran kita skip, jiwa kita itu perasaan, pikiran, keinginan skip kepada Tuhan. Jadi ini belum khotbah, ini baru introduction, saudara. Tapi saudara ini pada waktu saya mulai skip meal, ternyata mulai terjadi breakthrough. Kita akan bahas nanti firman Tuhan, tapi ini kayak mengecapi. Ada pekerjaan-pekerjaan di kantor yang susah sekali, tiba-tiba peng. Ya, saya kerja di bagian IT dan rasanya itu saya punya yang saya desain, ada problem semua itu lancar. Wow. Ada kuasa dalam pada waktu, padahal baru mulai skip meals. Jumat yang lalu saya ditelepon sama Gerrit, anak saya, "Pa, you know what?" Dia bilang gitu. Apa? Saya nggak tahu. Dia bilang, mobil yang dicuri ketemu. Saya yang nggak tahu, Gerrit itu 2 minggu lalu sebelum anaknya melahirkan, mobilnya dicuri. Dan herannya itu mereka tenang-tenang aja itu. Mantu saya yang punya sebetulnya, Ebi, tapi mereka tenang-tenang aja. Kenapa kok tenang-tenang? Ya saya percaya itu akan balik, mereka berkata. Tapi Jumat yang lalu saya ada latihan puasa juga. Pada waktu jam 9 dia telepon, wah baru mau puasa, sudah terjadi breakthrough. Amin. Jadi saudara lihat bagaimana itu kuasa puasa itu berarti sama sekali, yang kita akan belajar bersama-sama. Amin. Oke, mari sekarang kita akan mulai. Saudara sekalian, judul saya pada pagi hari ini sesuai yang dikasih dari Pastor Paul itu, saya kasih bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, tapi saya pakai ini judulnya. Doa puasa jalur komunikasi surgawi. Nah, pertama saya mau pakai alat komunikasi, tapi saya pikir jalur komunikasi itu lebih tepat. Kalau saudara, kalau saudara tahu apa itu jalur komunikasi, apa itu jalur, saudara mungkin kenal biasa dengan apa itu japri. Apa itu japri? Jalur pribadi, kalau ke saudara WA, ayo japri dulu. Itu nama itu jalur privat. Japri, jalur pribadi. Jadi ada jalur khusus di mana kita berkomunikasi. Nah, itu jalur komunikasi itu ada sesuatu yang khusus. Itu biasanya itu arti jalur komunikasi itu artinya saluran orang berbagi informasi. Jadi pada waktu kita ada jalur-jalur khusus di mana misalnya seorang politik, orang yang bagian politik, mereka ada komunikasi khusus dengan orang-orang yang sama dengan mereka. Ada jalur di kantor, misalnya saya bagian IT, walaupun di bagian IT itu ada bagian operasionalnya, itu ada jalur khusus di mana kita itu chatting, kita berbagi informasi yang urgent, itu namanya itu jalur khusus, jalur komunikasi kita. Nah, yang biasanya kita tahu itu namanya itu jalur frekuensi. Saudara tahu bahwa di dunia ini kita itu berbicara semua pakai frekuensi. Kenapa saya bisa saudara dengar? Karena saudara tangkap frekuensi saya ngomong. Frekuensinya itu frekuensi
Kalau laki-laki 80 frekuensi. Frekuensi itu berbicara tentang satu cycle. Satu cycle itu satu frekuensi. Ya, jadi 80 cycle. Untuk lebih mudah saya bilang 80 kata lah. Jadi kalau laki-laki itu bisa nangkap 1 detik 80 kata. Jadi kadang dia bisa tangkap 80 kata. Ya. Kalau perempuan 160. Lebih tinggi lagi. Karena frekuensi perempuan itu 160. Makanya dia itu bisa ngomong cepat. Perempuan itu. Oke. Semuanya itu ada frekuensi. Dan saya ingat pelajaran saya dulu waktu saya belajar itu ada namanya itu teknologi komunikasi. Saya sharing sedikit bukan untuk kasih pengetahuan. Tapi kita akan belajar tentang puasa. Karena puasa itu jalur komunikasi surgawi. Ya. Nah kita bicara yang duniawi dulu. Ya, di dalam duniawi ini ya itu sebagai informasi aja. Semua itu ada frekuensinya. Bahkan saudara nggak tahu misalnya radio, saudara tahu ada frekuensi. Bahkan microwave itu ada frekuensi. Ya heat ya. Jadi apa namanya itu pemanas itu ada frekuensi. Kita bisa melihat sesuatu karena ada frekuensi. Dan yang paling luar biasa kalau saudara lihat itu yang namanya itu X-ray atau gamma rays itu frekuensi juga. Jadi ada suatu frekuensi itu bicara tentang kecepatan. Lebih tinggi frekuensinya, lebih bisa melihat sesuatu. Jadi yang namanya itu X-ray itu frekuensinya itu banyak sekali. Kira-kira itu mungkin 10 pangkat 15 kayak gitu. Jadi berapa itu? Miliar, pangkat miliar lagi. Jadi banyak sekali frekuensi. Jadi dalam gelombang elektroniknya itu akan bekerja cepat sekali sehingga kita bisa melihat. Kalau saudara lihat di mana itu di airport, saudara bisa lihat ada orang lewat atau barang bisa lihat itu karena memakai frekuensi X-ray. Atau kita diperiksa ada bone yang rusak pakai X-ray. Ya, saudara kadang-kadang walaupun ini teknologi, kalau saudara lihat ini saudara bisa melihat Tuhan. Karena Tuhan katakan apa yang Dia ciptakan kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Betul enggak? Dari sini aja wah Tuhan. Ini bukan manusia yang ciptakan. Manusia cuma menemukan ciptaan Tuhan. Orang mereka bikin teknologi. Ya. Misalnya saya kasih contoh lagi. Ini dunianya. Kalau saudara kenal namanya itu atmosfer. Itu di atasnya yang blue, light blue itu atmosfernya dunia itu. Tapi di atasnya itu ada namanya itu ionosfer. Artinya itu yang Tuhan ciptakan untuk jadi filter kalau matahari itu yang terik itu bisa masuk ke dunia. Dan ada banyak frekuensi yang bisa tembus di situ. Ya, saudara lihat yang paling atas, ya. Yang paling atas itu ada satu high frekuensi yang bisa tembus keluar dari ionosfer. Saudara bisa lihat dari sini. Kalau kita berdoa itu namanya jalur apa? Jalur komunikasi surgawi. Kita kalau ngomong ke Tuhan, sampai ke Tuhan kapan? Langsung. Tuhan di mana? Di atasnya ini. Berapa cepat itu frekuensinya? Luar biasa. Beberapa minggu lalu, saya ada ngomong-ngomong dengan saudara daripada besan saya. Dia kerja di NASA. Dan kerjanya itu kontrol robot yang di Mars. Dan saya selalu berpikir bagaimana mereka kontrol Mars robot itu. Bisa bergerak ke sini, bergerak ke sana. Saya tanya ke dia. Jadi waktu ngomong-ngomong, kita ada acara baby shower-nya Abby. Kemudian dia bilang, kita pakai teknologi kecepatan cahaya. Jadi untuk sampai ke sana kita pakai kecepatan cahaya. Dan itu semuanya diprogram. Jadi tidak real time. Diprogram sehingga waktu kita program satu saatnya itu akan sampai di sana. Jadi tidak langsung. Itu ada jeda 6 menit. Jadi kalau langsung itu tidak bisa. Ada delay-nya 6 menit. Wah luar biasa. Nah kalau kita berdoa ke Tuhan itu tidak ada delay. Sampai ke Tuhan. Makanya saya bilang itu doa itu jalur komunikasi surgawi. Langsung. Amin saudara sekalian. Nah hari ini saya akan bahas satu cerita yang Pastor Paul bahas minggu lalu. Saudara Pastor Paul kalau saudara perhatiin.
Dia membahas beberapa orang yang waktu cerita mereka tentang bagaimana mereka berpuasa. Dan salah satu ceritanya itu tentang Yosafat. Dan Pastor Paul katakan, baca di rumah. Jangan angkat tangan siapa yang sudah baca. Ya, saudara sekalian, kalau saya dengar, saya baca, saya memang tahu cerita, tapi saya renungkan lagi. Dan hari ini kita akan bahas cuma ini aja tentang Yosafat. Karena itu kan berbicara bagaimana dia menggunakan kuasa, doa, puasa itu luar biasa. Dan kita akan belajar bersama-sama. Amin. Saudara siap? Siap catatan saudara. Saya mau ambil dokumen, langsung ambil, enggak apa-apa ya. Saudara, saya adakan banyak gambar-gambar yang saya taruh supaya saudara enggak boring juga. Amin. Siapa yang udah ngantuk? Belum ya? Oke. Jangan sampai ngantuk. Saudara sekalian, saya mulai dengan biodatanya Yosafat. Yosafat itu, kalau saudara baca ceritanya Yosafat, dia itu anak daripada Daud. Anak pada yang keturunan yang kelima. Nah pada waktu itu Daud itu karena dia melakukan namanya kesalahan dengan Berseba, Tuhan itu membagi kekerajaannya jadi dua, satu Israel, satu Yehuda. Nah pada waktu itu dia itu Yosafat, kalau saudara bisa baca, Yosafat itu anak daripada Asa. Dan apa yang dikatakan tentang Yosafat di dalam 2 Tawari 17 ayat 3-4 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yosafat. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Melainkan mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Saudara sekalian, dari ayat ini aja saudara sudah bisa tangkap. Prinsip Tuhan itu tetap sama dahulu dan sekarang. Kalau saudara mencari Tuhan dengan segenap hati, kalau saudara mengikuti Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Dan itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dia mengikuti cara daripada Daud. Daud itu sayang kepada Tuhan. Dia betul-betul mendekat kepada Tuhan. Dia itu betul-betul mengikuti firman Tuhan. Dan dia katakan dia mencari Allahnya. Dia hidup menurut perintah-perintahnya. Dan kalau saudara membaca sejarah daripada Yosafat, dia mengirimkan leadernya di seluruh wilayahnya. Dia memerintah 25 tahun lamanya, sejak dia umur 35 tahun. Dan dia itu membawa leader-leader bangsa Lewi untuk mengajar Taurat di semua wilayah. Dan dia menghancurkan Baal-Baal. Betul-betul Tuhan sayang kepada Yosafat karena dia mengikuti. Saudara sekalian, itu prinsip yang saudara bisa tangkap langsung. Kalau kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, Tuhan itu tidak melihat, Tuhan tidak ada favoritnya, tapi Tuhan itu bekerja menurut prinsip firman-Nya. Kalau dikatakan kalau siapa mengikuti aku, siapa mencari aku, dia akan mendapat. Siapa datang kepada dengan segenap hati, Tuhan akan melawat dia. Itu prinsipnya. Nah, tapi sebagai orang Kristen kadang-kadang kita punya masalah. Betul enggak? Siapa yang tidak punya masalah? Semua kita punya tantangan. Tapi kadang-kadang tantangan itu membuat kita kuat. Melatih kita. Demikian juga yang terjadi kepada Yosafat. Ada saatnya, ada suatu masa di mana dia itu ada tantangan. Yaitu yang kita akan pelajari bersama-sama. Nah di dalam 2 Tawari 20 ayat 3-37. Ya, saudara bisa ambil picture. Saudara mulai bisa buka 2 Tawari 20 ayat 3-37. Karena kita akan sama-sama baca itu. Nah, dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ya, saudara bisa lihat petanya di sini. Nah, siapa itu Bani Moab dan siapanya Bani Amon? Saudara, saya pelajari Bani Moab dan Bani Amon itu turunan daripada Lot. Pada waktu Lot lari dari Sodom dan Gomora, dia masuk ke goa. Dan pada waktu itu dia itu lari bersama dengan 2 anaknya perempuan. Dan 2 anaknya itu membuat Lot itu mabuk. Dan mereka itu tidur dengan ayahnya sendiri. 2 anak itu. Dan mereka punya anak daripada turunan ini.
Nah, turunan ini turunan yang boleh dikatakan menjadi musuh daripada Israel bertahun-tahun. Ya. Nah, kerajaan Moab ini mereka berperang bersama dengan Meonim, itu saya pelajari, mereka itu suku-suku Arab. Jadi saudara lihat di bawahnya itu yang suku Arab itu yang purple, kerajaan Edom yang yellow, kerajaan Moab yang dark green di sebelah kanannya. Kerajaan Yehuda itu yaitu Yosafat. Nah, pada waktu itu datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hasen Tamar, yakni di En-Gedi. Saudara bayangkan, saudara sekalian, itu pada waktu itu Alkitab mengajar bahwa kerajaan Amon, kerajaan Moab, dan kerajaan suku-suku Arab itu mengepung kerajaan Yehuda. Itu banyak sekali. Jadi tidak ada alasan untuk orang nggak takut. Pernah nggak saudara menghadapi masalah saudara itu rasanya takut? Pernah enggak? Rasanya itu, wah saya nggak bisa. Walaupun Yosafat itu, dia itu cinta Tuhan, dia mengikuti Allah, tapi dia pada waktu ini dia merasa takut. Karena saat tiba-tiba bisa hancur satu kotanya. Karena walaupun dia punya ratusan ribu tentara, tapi ini bangsa ini yang mengepungnya itu ribuan, mungkin ratusan ribu mengepung dia. Nggak ada cara, nggak masuk akal sama sekali. Saudara bisa coba saudara posisikan saudara pada waktu itu. Ya. Nah, Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, pada waktu Pastor Paul bahas 1-2 minggu ini, saya mulai tangkap. Ternyata sesuatu yang Tuhan taruh sediakan buat kita. Kalau kita mau breakthrough, itu sebetulnya berpuasa. Dan banyak orang tidak tangkap itu. Berdoa ya berdoa, tapi berpuasa itu adalah satu tools yang Tuhan taruh. Yang bahwa kalau kita punya masalah besar, berpuasa. Dan itu terjadi di banyak kejadian. Saya akan bahas sedikit, tapi saya akan mulai. Kenapa kita berpuasa? Saya akan bahas sedikit, kenapa kita berpuasa. Ya. Saya katakan saya mulai dengan berdoa aja. Apa itu berdoa? Saya kasih definisi berdoa. Saya bikin aja definisinya. Berdoa itu tindakan spiritual yang menggerakkan Tuhan. Kadang-kadang kan kalau kita tidak lihat, kita tidak percaya kan. Berdoa itu nggak melihat. Tapi ada sesuatu yang tidak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan. Itu berdoa. Contoh yang paling jelas pada waktu kita terima Tuhan. Pada waktu kita terima, saya terima Tuhan waktu saya SMP, teman saya katakan, Den, saya mau ngomong. Kau tahu ada 4 hukum, ada 4 hukum rohani. Apa itu 4 hukum rohani? Dikatakan, oke, saya mau dengar karena teman. Pertama, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi umat manusia. Dan dia punya rencana supaya setiap orang itu hidup berkelimpahan. Oke, dia punya rencana supaya semua orang hidup berkelimpahan. Yang kedua, hukum yang kedua, apa hukum kedua? Hukum kedua yaitu bahwa manusia semua berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Terpisah daripada Tuhan. Wow, karena mereka berdosa. Saya pikir, wah saya juga berdosa. Saya selalu takut, saya ini berdosa. Walaupun saya masih SMP, saya sudah suka melakukan dosa. Ada rasa guilty healing. Itu semua manusia berdosa. Nah ada satu orang pun yang katakan dia tidak berdosa. Semua orang melakukan dosa. Karena dia melakukan dosa, dia ditakdirkan masuk neraka. Oh saya nggak mau masuk neraka. Karena orang tua saya selalu katakan neraka itu seumur hidup. Kalau kamu mati seumur hidup kamu di neraka. Oh saya nggak mau. Jadi selalu saya tidur, saya nggak mau mati. Siapa yang saudara pernah mengalami kayak gitu? Karena kalau saya mati, saya belum terima Tuhan, saya masuk neraka. Itu ada ketakutan. Itu hukum kedua. Hukum ketiga dikatakan Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semua. Tapi ada hukum keempat. Bukan cuma mengetahui, kita harus menerima Tuhan. Oh, mau enggak kamu menerima Tuhan? Mau. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya minta ampun dosa-dosa saya.
Saya menerima Engkau sebagai Tuhan. Saya terima. Pada waktu saya berdoa itu rasanya ada damai. Nggak ada takut lagi. Amin saudara sekalian. Itu berdoa. Nggak ada kelihatan. Tapi dampaknya ada. Itu berdoa. Dan saudara tahu ada banyak Tuhan katakan. Kamu tidak pernah mendapat. Karena kamu tidak pernah berdoa. Kamu tidak pernah meminta. Kalau kamu meminta, kamu mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Banyak orang sudah dalam Tuhan tapi mereka tidak mau berdoa. Padahal sudah dikasih fasilitas, minta apa aja. Ya. Satu lagi yang saya mau bahas di sini soal doa. Saudara, ada banyak orang yang suka baca Wahyu. Karena katanya mengerikan. Oke, saya baca Wahyu aja di sini. Ada suatu penglihatan daripada Yohanes, dia katakan, lalu datanglah anak domba itu. Anak domba beserta Yesus yang sudah dibangkitkan naik ke surga jadi raja. Dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudara pernah baca ini? Jadi di dalam Wahyu itu ada bola, ada cawan. Yang namanya itu doa orang-orang kudus. Berapa besar cawannya itu? Itu kumpulan orang kudus. Saudara, kalau saudara pernah tahu teknologi sekarang, orang banyak pakai namanya itu Google, Siri yang bulat-bulat itu. Saya di rumah ada Google, ada Siri, jadi kita tinggal bilang, "Hai Google, turn off the light." Ya, light off semua. Banyak orang sekarang pakai gitu kan. Saya punya anak Keisha, mereka punya Google, mereka semua pakai Google. Jadi mereka selalu bilang, "Hai Google, turn off the TV." Anak saya yang cucu saya yang Zain itu, karena selalu seringnya pakai Google, setiap bulat bilang Google. Kalau ke rumah dia lihat satu Google. Ya. Saudara sekalian, saya percaya itu cawan itu kayak Google itu. Jadi waktu orang berdoa, bayangkan ribuan, mungkin miliar orang berdoa dan Tuhan menjawab satu-satu. Pasti ada alat khusus yang langsung jawab. Nah itu cawan orang. Itu smart apa itu istilahnya itu di surga. Tapi saudara, poin saya itu, kalau kita tidak berdoa, tidak ada sesuatu. Tapi kalau kita berdoa, ada sesuatu yang terjadi. Itu ada suatu alat, ada jalur komunikasi surgawi. Siapa mau berdoa? Tapi kita berbicara tentang doa dan puasa, bukan cuma berdoa. Kita berbicara tentang doa dan puasa itu seperti booster. Itu kayak kalau di mana mobil itu kayak sport. Langsung pergi. Nah, doa puasa itu kayak gitu, saudara. Saudara langsung, amin. Oke, saya baca satu ayat lagi. Ini ayat juga yang disampaikan Pastor Paul yang lalu. Jadi saya sebetulnya kayak menyiram aja. Ya, Pastor Paul mau datang, saya menyiram. Ya, di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21, pada waktu Yesus dan murid-muridnya pergi satu tempat, ada seorang yang dikuasai roh jahat, yang dikatakan orang menderita sakit ayan, dia selalu kayak sakit ayan gitu. Pada murid-muridnya datang untuk mengusir orang setan dari tempat itu, tidak ada terjadi sesuatu. Dan Yesus katakan, pergilah kamu. Dia usir setan itu langsung pergi. Terus mereka datang, mereka katakan, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, terus ini salah. Dia katakan, sesungguhnya Tuhan katakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Dia tanya kenapa kok Tuhan jawab soal iman. Karena ini kuncinya. Kuncinya itu karena kurang percaya.
Doa puasa itu bukan karena puasanya. Tapi karena pada waktu kita berdoa, puasa, iman kita akan bertumbuh. Itu yang menggerakkan Tuhan. Tuhan itu digerakkan oleh karena iman kita. Ya saudara sekalian. Dan dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya renungkan lagi. Kenapa? Kenapa jenis ini tidak dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa? Tiba-tiba Tuhan saya ingatkan saya satu buku yang saya punya di library pribadi saya. Bukunya itu berbicara tentang fasting and breakthrough deliverance. Ya, saudara mungkin yang punya buku ini buku yang saya rekomend saudara punya bagi John Eckhart. Nah, kalau saudara nggak punya pengalaman banyak soal doa dan puasa, belajar daripada orang yang sudah punya pengalaman. Ini salah satunya orang ini. Jadi buku-buku itu berbicara tentang pengalaman orang yang saudara belajar. Nah, pada waktu saya belajar itu, saya ada satu statement dalam bahasa Inggris, saya terjemahan bebas saja, dikatakan ada banyak tantangan dalam kehidupan kita yang hanya bisa diselesaikan oleh berdoa dan berpuasa. Karena dia jelaskan lagi, ada kuasa-kuasa jahat yang dalam kehidupan manusia, dia itu dablek. Orang Jawa bilang dablek. Dia nak mau keluar, sudah berdoa nak pergi-pergi. Ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada masalah apa aja, konflik. Itu terjadi berulang-ulang. Nah kalau dia didoain nak keluar, itu namanya itu iblis yang double. Dan itu perlu dengan doa dan puasa. Itu yang dilakukan, maka itu yang dijelaskan oleh oleh Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa jenis ini tidak bisa diusir melalui doa dan puasa. Karena dia double. Dia sudah ada lama dalam orang itu. Bahkan bertahun-tahun mungkin generasinya. Itu perlu berdoa dan berpuasa. Nah, sudah mulai tangkap? Saudara mau breakthrough. Berdoa dan berpuasa. Minggu depan masih ada kita doa bersama. Tapi saudara mulai bisa praktik mulai hari ini. Minggu ini. Skip meal. Mulai berdoa berpuasa. Kalau saudara ada suatu masalah yang saudara mau breakthrough, mulai dengan berdoa dan puasa. Amin. Kita kembali kepada cerita tadi. Ya Yosafat. Karena saya mau saudara itu tangkap lebih jelas lagi. Ya, saudara yang punya apps, saudara bisa buka. Karena saya mau kita itu baca bersama-sama. Nggak ada di sini. Ya, kadang-kadang kita perlu baca Alkitab langsung. Karena kalau sudah jelasin kadang-kadang ada yang kalau signal itu ada noise-nya. Nah kita perlu yang langsung firman Tuhan. Ya, saudara di dalam dua Tawari. Ya, 2 Tawari 2. Ya, ayat yang 2 Tawari 20. Mulai dari yang pertama. Kita sudah lihat dari sampai yang ketiga tadi. Yang ketiga dikatakan saya yang punya sudah dapat 2 Tawari 20 ayat yang ketiga. Ya, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Seluruhnya. Bukan cuma 1-2, seluruhnya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Wow. Jadi semua di Yehuda datang untuk mencari Tuhan. Ya. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda. Ya saudara yang nggak punya Alkitab, saya akan ngomong pelan-pelan supaya saudara bisa tangkap. Dan Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Jadi di Yerusalem. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia melakukan petisi, declare. Dalam doa dan puasa kita bisa lakukan itu. Kita mengatakan Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa. Amin. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah. Sudah tadi. Ayat ke-7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel.
dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Ayat ke-8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka. 9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dia kata, kalau kita ada masalah, engkau berjanji kita bisa berseru kepada engkau dan engkau akan mendengar kami. Amin, saudara sekalian. Ayat ke-10, sekarang lihatlah hai Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ayat ke-11, lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ke-12 ada di sini. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadap laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wow, saudara sekalian, ini puasa itu kayak gitu. Puasa kan dikatakan kalau engkau merendahkan diri, ya, berbalik dari jalan-jalan jahat, dan engkau mencari wajah. Mencari wajah itu kayak kita masuk dalam frekuensinya Tuhan. Saya mau persis di depannya. Karena frekuensi itu berbicara tentang match frekuensi. Kita masuk dalam align dengan frekuensinya Tuhan. Saya baca terus. Ayat ke-12, ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Seluruh Yehuda. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasya bin Sakaria bin Medaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah tuh firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi pada waktu kita berdoa dan puasa, kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan mendengar petunjuk daripada Tuhan. Dan petunjuk Tuhan itu kita ikuti, kita akan hidup berkemenangan. Dan Tuhan berbicara melalui nabi. Kalau zaman sekarang Tuhan bisa berbicara melalui nabi. Dan Tuhan bisa langsung berbicara kepada kita. Dan dia waktu langsung berbicara kepada kita dan kita harus mendengar. Saya baca terus ya. Ayat yang ke-18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Mereka merendahkan hati. Itu contoh yang mereka lakukan pada waktu kita berpuasa. Kita merendahkan hati. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit untuk berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gunung Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Jadi percaya. Percaya kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah itu ia berunding dengan rakyat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, ya saya taruh sini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatnyalah Tuhan penghadaan terhadap Bani Amon dan Moab
dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpulung kalah. Ya, saudara sekalian, saya baca berikutnya yang ke-23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menantang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Mereka saling bunuh-membunuh. Tuhan bisa membuat segala sesuatu itu tiba-tiba itu bulus. Yang seperti yang saya katakan, baru mau berdoa puasa, itu mobilnya itu sudah kembali. Ya, itu rasanya itu cepat sekali buat saya. Nah, tiba-tiba terjadi. Dan saudara akan lihat. Saudara akan lihat pada waktu saudara mulai berdoa berpuasa. Saudara, siapa yang mulai excited untuk berdoa berpuasa? Siapa yang mulai excited? Ini saudara ini suatu kebenaran yang perlu saudara tangkap. Yang beberapa ayat lagi, ya. Ayat yang ke-24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara. Ya, ada di sini saya taruh. Lalu Yosafat dan orang-orang turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Wow. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ini berbicara tentang harvest resources. Amin. Bukan cuma masalah Tuhan menghalau dari semua musuh kita, tapi Tuhan memberkati kita juga. Amin. Itu akan terjadi karena kita tahun ini berbicara tentang harvest resources. Nah, saudara berdoa untuk harvest resources ini juga. Saudara bisa berdoa puasa kalau saudara ada masalah untuk kenaikan gaji atau semua bisnis, berdoa berpuasa dan saudara akan melihat mujizat terjadi. Amin, saudara sekalian. Ya, ayat yang Ayat ke-26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saudara sekalian, saya akan tutup firman Tuhan hari ini, ya. Tapi di dalam beberapa, saudara renungkan. Di dalam beberapa cerita, saudara, saya kasih beberapa gambaran aja. Ya. Daniel. Waktu Daniel berdoa, ada beberapa contoh di Alkitab yang mereka menerapkan prinsip berdoa dan puasa. Daniel, pada waktu dia berdoa, dia katakan, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan, Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ya. Orang Nineve lalu orang Nineve percaya kepada Elohim atau Tuhan. Mereka menyediakan puasa dan mengenakan pakaian kabung yang terbesar di antara mereka sampai yang terkecil. Ya, terakhir. Orang Yahudi di Susan, ya, pada waktu Esther itu ceritanya Esther, ya. Esther katakan, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi di dalam Susan yang berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Waktu baik malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Cerita-cerita ini saudara akan dapat di Alkitab. Tapi satu prinsip, yaitu berdoa dan berpuasa. Saya akan tutup dengan praktis. Bagaimana kita berdoa? Mungkin minggu lalu Pastor Paul juga sudah bahas bagaimana kita berdoa, berpuasa. Saya kasih langkah praktis. Saudara bisa mulai skip meals. Saya katakan latihan. Itu belum puasa. Itu baru latihan puasa. Nah, baru puasa doa itu 1 hari tidak minum. Saudara bisa mati nggak 1 hari nggak makan minum? Saudara kalau pergi ke dokter periksa darah disuruh apa? Puasa, nggak makan nggak minum. Mati? Nah, itu kecuali saudara ada masalah kesehatan. Makanya dianjurkan konsultasi dengan dokter. Tapi saudara tidak akan mati 1 hari. Waktu saya mulai belajar berpuasa, saya tangkap salah. Waktu dulu, waktu saya di Surabaya, setiap Kamis, gereja yang saya masuk, setiap Kamis berdoa puasa. Saya pikir Senin sampai Kamis berdoa puasa. Dan tidak makan. Jadi 3 hari saya tidak makan.
Untung nggak mati. Tapi bibirnya sudah biru. Nah itu salah sebetulnya ya. Kurang berhikmat kami masih baru. Tapi makanya itu kita mulai latihan. Minggu depan ada 1 minggu, kita mulai 1 hari. Amin saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Ya kita hampiri Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu tadi, lagu terakhir, dan kita mulai mencari wajah Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Semua hampiri Tuhan. Yes God. Yes God. Mari kita masuk frekuensi di mana kita align dengan Tuhan. Saudara bisa tutup mata dan rasakan hadirat Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Kita tidak buru-buru. Karena saya mau izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Yes God, silakan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya Kudus. kekudusan-Mu. Mendekat kepada Tuhan. Cari wajahnya. Diam di Hadirat-Mu. ku mengangkat Yes Lord. Angkat tanganmu dan sembah Dia. dan ku bersyukur Menyembah-Mu. dengan kasih-Mu. Oh yes God. Hadirat-Mu. Sementara kita dalam hadirat Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin belum menerima Engkau, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang seperti yang saya lakukan. Saudara tinggal datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya berdosa di hadapan-Mu. Saya minta ampun atas dosa-dosa saya. Tuhan, ampuni kami. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di antara kita yang belum menerima Tuhan, saudara, sementara yang lain berdoa, saudara bisa angkat tangan. Jangan izinkan kita itu masuk neraka.
Yakin kalau saudara pun mati hari ini, saudara akan bertemu dengan Tuhan. Saya mau lihat ada yang saudara yang belum menerima Tuhan. Yes, God. Yang saudara di rumah, yang menonton rekaman, saudara bisa katakan ini juga. Sementara saudara berdoa, saya juga mau berdoa. Mungkin di antara kita yang pada waktu dengar firman Tuhan, dalam posisi seperti Yosafat, takut kalau ada masalah. Saudara-saudara, hari ini biar terjadi breakthrough. Saudara nggak perlu tunggu minggu depan. Hari ini bisa terjadi breakthrough dalam kehidupan saudara. Saudara mau didoain, saudara bisa maju ke depan yang kita akan doain. Tim akan doain. Saudara pun setelah kebaktian kalau datang kepada kita akan doain. Tapi saudara yang mau betul-betul didoain, saudara bisa maju ke depan. Dan kita akan berdoa buat saudara. Jangan takut. Jangan takut. Saudara butuh pertolongan, saudara butuh doa. Saudara bisa maju ke depan dan kita akan doa bersama. Mari kita nyanyi bersama ini. Dan saya akan izinkan saudara yang mau didoain maju ke depan. Sementara kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yes Lord. Silakan saudara yang mau didoain. Saya kasih kesempatan. Semua teman-teman kita akan doain saudara. Yes Lord. Ku ingin mendengar kamu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku yes Lord. Amin, amin. Dalam hadir-Mu. Amin. Rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan. Yes Tuhan. Yes Lord. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuh dengan kasih-Mu yang dihadiran-Mu. Angkat tanganmu semua berdoa, mengucap syukur. Angkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu. Silakan sebentar lagi kita nyanyikan lagu ini dan kita akan serahkan kepada Pastor Paul. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami diperlengkapi lagi, kami dibangunkan lagi, kami mengerti lagi ya Tuhan. Kami saat ini mau melakukan apa yang sudah diajarkan. Kami mau mengalami breakthrough, kami mau mengalami terobosan. Itu sebabnya ya Tuhan, bantu kami, berikan kami kerinduan untuk mencari Engkau. Berikan kami kekuatan waktu kami mulai berpuasa dan berdoa. Berikan kami hikmat. Biar kami waktu kami berpuasa dan berdoa dan waktu kami mempelajari dan merenungkan firman Tuhan,
maka kami akan melakukan dan mengalami Engkau dengan nyata. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan waktu saya berdoa, saudara, Tuhan ingatkan bahwa di dalam Alkitab, Tuhan nggak hanya minta kita untuk membaca Alkitab loh, tapi dituliskan untuk merenungkan. Merenungkan itu artinya apa? Bukan hanya memikirkan, tapi Anda meditasi firman Tuhan, merenungkan, dikunyah lagi, diulangi lagi, lalu Anda praktekkan. Waktu Anda praktekkan, nah itu bagian daripada merenungkan, maka Anda akan ngalamin. Anda sudah mendengar pengajaran, Anda sudah mendengar juga beberapa kesaksian dari kami, dari Carousel Leader Anda juga, dari saudara seiman, Anda mendengar kesaksian yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Bagaimana kalau Anda saat ini membuat keputusan untuk mencari Tuhan, maka Anda sendiri akan mengalami. Bukan dengar dari orang lain, tapi Anda sendiri akan mengalami Tuhan. Haleluya. Bless your people ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati Pak Denny, Ibu Rima, berkati keluarganya, anak cucunya, Carousel-nya, semuanya ya Tuhan. Pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, Kau berkati dengan berlipat kali ganda. Juga untuk semua umat-Mu yang hadir di sini, maupun yang mendengarkan online. Bless them. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. God bless you.